Minggu ini kita akan belajar tentang air tanah bagian kedua di mata kuliah hidrologi. Kali ini hidrologi air tanah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama hidrologi air tanah 1 terkait dengan definisi air tanah, kemudian zonasi vertikal air tanah, kemudian terkait dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan air tanah. Kemudian pada minggu yang kedua ini kita belajar tentang air tanah yang kedua. Ya, ini terkait dengan tipe aquifer dan terkait dengan beberapa groundwater properties ya atau karakteristik air tanah. Kemudian belajar tentang water table atau muka air tanah, hydraulic gradient atau gradient hidrolik, flownet atau jejaring air tanah, dan aliran air tanah. Kemudian nanti di minggu yang ke-12 atau bagian yang ketiga dari groundwater hydrology, rekan-rekan akan belajar tentang hidrologi kars. Nah, ini materi-materi bahan bacaan sudah kami sampaikan melalui ELO yang sejak minggu kemarin sudah minggu sebelum lebaran sudah bisa di-download di ELO. Nah, kemudian sama seperti kemarin ini beberapa buku yang dianjurkan untuk dibaca terkait dengan bahasan hidrologi air tanah. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan di grup WhatsApp terkait dengan link untuk mendownload buku-buku yang ada di sini. Ya. Paling tidak Anda baca satu, ya, misalnya di bukunya Noner, Introduction to Hydrogeology, atau bukunya Kevin Hiscock dan Victor Benz ini dengan judul Hydrogeology, Principle and Practice, atau punya Todd and Mays, ini tahun 2005 dengan judul Groundwater Hydrology. Nah, ini biasanya 3 buku ini yang digunakan untuk rekan-rekan yang memulai belajar air tanah ya. Walaupun beberapa waktu yang lalu saya cari-cari bahan, ternyata materi tentang air tanah sekarang sudah diajarkan di kelas 4 SD ya, di kelas 4 SD di ilmu pengetahuan alam. Jadi itu sudah diajarkan, mulai diajarkan. Nah, rekan-rekan agar nanti lebih advance, nanti bisa belajar buku-buku dasar dulu, kemudian nanti bisa melanjutkan belajar yang lebih advance, syukur-syukur bisa mengambil mata kuliah lanjutan. Nanti ada mata kuliah lanjutan di geohidrologi. Baik, ini bahasan yang pertama yang akan kita bahas, yakni tentang aquifer, ya, terminologinya atau definisinya, dan tipe dari aquifer. Nah, ini aquifer ini berasal dari 2 kata, yakni aqui yang berarti air dan fer yang berarti menerima dan mengalirkan. Nah, yang dikenal dengan nama aquifer adalah formasi batuan atau perlapisan jenuh atau saturated dan lulus air yang mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah dalam jumlah yang cukup. Jadi dia bisa mengalirkan dan menyimpan air tanah dalam jumlah yang cukup. Dalam beberapa definisi ya, misalnya di bukunya Todd ya, di Groundwater Hydrology itu dikatakan aquifer itu kalau bisa mengalirkan, menyimpan dan mengalirkan air tanah dalam jumlah yang ekonomis. Artinya kalau Anda melakukan pemompaan ya itu ekonomis dalam artian jumlahnya cukup banyak ya sehingga masih ekonomis untuk diturap atau diambil airnya. Nah, jumlah yang cukup artinya mampu mengaliri atau menjadi sumber satu sumur, sungai atau mata air atau menjadi sumber untuk kebutuhan manusia, itu disebut dengan jumlah yang cukup. Nah, contoh aquifer itu adalah material pasir, kerikil, kerakal, dan percampuran antara ketiganya. Nah, umumnya ketiganya ini. Nah, meskipun pada beberapa kasus kita sering melihat atau
mendengar istilah aquifer karst ya misalnya. Nah, ini kasus khusus ya yang dianggap sebagai perkembangan aquifer, ya, perkembangan dari kawasan karst yang kemudian membentuk porositas sekunder ya. Nanti apa porositas sekunder kita jelaskan di bagian belakang yang menyebabkan wilayah yang tadinya pori-pori antar ruang batuannya itu tidak cukup untuk mengalirkan air itu menjadi cukup karena perkembangan lorong-lorong pelarutan ya akibat proses pelarutan batuan oleh air. Nah, ini menjadi aquifer ya. Kemudian aquifer ini bisa berupa aquifer bebas, misalnya unconfined aquifer atau aquifer tidak tertekan gitu ya. Pada beberapa buku, misalnya pada bukunya di sini ada tadi, bukunya Vetter ini ya, Applied Hydrogeology itu menyebut aquifer bebas ini sebagai free aquifer. Ini jarang digunakan ya istilah itu, tapi memang ada sehingga terjemahannya menjadi aquifer bebas. Atau yang baku ini biasanya disebut unconfined aquifer atau aquifer tidak tertekan. Nah, kemudian ada aquifer tertekan, yakni confined aquifer. Dan yang ketiga adalah aquifer bertengger atau porous aquifer. Nah, ini ada 3 jenis ini ya. Nanti kita jelaskan satu-satu. Yang pertama aquifer bebas atau tadi free aquifer atau unconfined aquifer atau aquifer tidak tertekan. Ini jika muka air tanah merupakan batas atas dari aquifer dan bagian atasnya itu tidak dibatasi oleh lapisan impermeable. Jadi contohnya seperti ini. Ini aquifer tidak tertekan ya di bagian atas itu bagian atasnya itu berupa muka air tanah dan bukan merupakan lapisan kedap air. Ya, ini aquifer bebas. Sedangkan nanti kalau kita berbicara tentang aquifer tertekan itu adalah aquifer yang terletak pada 2 atau lebih ya lapisan kedap air. Jadi ada lapisan kedap air di atasnya dan juga di bawahnya. Aquifer tertekan atau confined aquifer ini terletak di bawah atau di antara confining layer atau impermeable layer. Jadi lapisan kedap air. Jadi yang penting tertutup ya. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Yang penting dia berada di bawah lapisan kedap air ya. Sehingga nanti ya biasanya memiliki tekanan yang tinggi ya, dibandingkan dengan tekanan udara di sekitarnya. Nah, karena tekanan kadang-kadang muka aquifer tertekan pada sumur bor dapat melebihi muka air tanah. Ini seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi pada aquifer tertekan ini tekanannya ini sama dengan tekanan berbeda dengan tekanan pada aquifer tidak tertekan ya. Dengan tekanan yang tinggi nanti air bisa ya kalau kita katakan ini muncrat gitu ya. Naik sampai pada garis potensiometrik atau muka air tanah potensial yang kalau dirunut ya itu hampir sama dengan muka air tanah dari aquifer tertekan. Jadi misalnya ini gunung api gitu ya, ini letaknya di bagian atas ya, di bagian atas dari wilayah tangkapan dari aquifer tertekan. Nah, tentu dengan kondisi yang seperti ini sebenarnya aquifer tertekan memiliki luas wilayah tangkapan air ya, yang tidak berada pada tempat di mana kita melakukan pengeburan tadi, tetapi bisa jadi lokasinya berada di atas ya, sehingga mungkin curah hujan yang jatuh pada wilayah yang kita bor itu tidak berpengaruh langsung pada aquifer tertekan, tapi berpengaruh pada aquifer tidak tertekan.
Nah, kemudian yang ketiga adalah yang aquifer menggantung atau perched aquifer. Ini terletak di atas unconfined aquifer, tapi dipisahkan oleh adanya confining layer atau lapisan impermeable atau tidak tembus air yang tidak kontinu. Jadi hanya sedikit saja. Ini contohnya ada aquiclude ya, misalnya berupa lempung ya, atau ada breksi atau lava gitu ya, yang dia tidak menerus sehingga pada bagian lainnya itu tidak dapat menampung air sehingga terus ke bagian apa namanya, ke aquifer tidak tertekan, sedangkan pada bagian di atas confining layernya itu muncul air tanah yang menggantung, jadi berada di atas muka air tanah yang utama gitu. Jadi menggantung seukuran atau seluas confining layer yang terbentuk atau aquiclude yang terbentuk gitu ya. Ini biasanya pada wilayah-wilayah dataran misalnya itu sering sungai itu mengendapkan lempung pada satu masa, misalnya ketika terjadi banjir ya, kemudian mengendapkan lempung yang sangat banyak, kemudian tidak menerus karena hanya dihasilkan oleh beberapa kejadian saja. Nah, sehingga membentuk aquifer yang menggantung, misalnya pada wilayah-wilayah dataran. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan teman-teman sampai dengan aquifer dan pembagian jenis-jenis aquifer. Ada pertanyaan? Monggo silahkan. Mbak Litwina Galuh, ada pertanyaan? Sampai sekarang belum, Pak. Oke. Mbak Marsyanda Mahira, ada pertanyaan? Mbak Marsyanda ada pertanyaan? Mbak Latifah Hanum, ada pertanyaan? Sampai saat ini belum ada, Pak. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini beberapa istilah terkait dengan aquifer. Nah, tadi kan ada aquifer. Kemudian kita juga kenal dengan ada beberapa istilah, misalnya aquifer bocor. Nah, aquifer bocor itu apa? Aquifer bocor atau semi confined aquifer atau aquifer semi tertekan. Ini beberapa mengatakan demikian. Itu bila confining unit adalah semi permeable atau aquiclude. Nah, ini misalnya pada aquiclude ini mohon maaf, di sini di lapisan kedap air ini isinya adalah lapisan-lapisan yang memungkinkan adanya ini kebocoran. Jadi misalnya tidak menerus, ya, hampir semuanya menerus, tapi ada kebocoran-kebocoran sehingga memungkinkan aquifer tertekan ini sebagian naik ke atas ke aquifer tidak tertekan. Nah, ini disebut aquifer yang bocor atau leaky aquifer. Atau beberapa menyebut aquifer semi tertekan atau semi permeable. Kemudian yang berikutnya adalah istilah terkait dengan aquifer yang disebut aquifug. Berasal dari aqui artinya air dan fug artinya tertutup atau 100% impermeable. Ini formasi batuan yang tidak dapat menyimpan air. Ini biasanya batuan-batuan yang sangat keras ya, misalnya granit ya, andesit ya, atau hasil-hasil dari lava dan batuan beku dalam ya, misalnya seperti itu, atau batuan beku luar yang dia memiliki porositas yang sangat rendah. Ini misalnya granit ya, kemudian basalt ya, aliran lava ya, itu cenderung ya tidak dapat mengalirkan air yang sehingga disebut aquifug.
Kemudian ada aquitard, ya, atau aquifer yang pelit atau aquifer yang kalau mengalirkan air itu tidak banyak. Ya. Ini bisa menyimpan air ya, tapi begitu tersimpan dia pelit atau sulit untuk mengalirkan air dalam jumlah yang banyak. Ya. Nah, sulit mengalirkan air dalam jumlah yang banyak atau di sini disebut hanya dapat mengalirkan air dalam jumlah yang terbatas. Ini contohnya lempung pasiran. Jadi lempung yang disisipi oleh material pasir. Ya, pasirnya lebih sedikit gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada istilah namanya aquiclude. Tadi sudah disebutkan dalam istilah untuk aquifer bocor dan juga untuk aquifer menggantungnya. Nah, formasi batuan yang tidak dapat menyimpan air dalam jumlah yang banyak ini contohnya lempung dan material-material halus lain, misalnya lus, ya. Kemudian ada geluh ya. Ini masih masuk di sini. Atau kita kenal lanau ya. Seperti itu, ini masuk dalam kategori aquiclude. Dapat menyimpan air tetapi jumlahnya itu sangat sedikit. Apalagi untuk melepaskannya ini sangat terbatas sehingga tadi keberadaannya bisa menyebabkan terbentuknya aquifer yang menggantung. Baik, karakteristik aquifer. Ini ada beberapa istilah yang nanti akan sering ditemui ketika kita membahas tentang aquifer. Yang pertama adalah air tersedia, kemudian specific retention, specific yield, ya, kemudian opening, kemudian porositas, dan yang terakhir adalah permeabilitas. Nah, air tersedia atau water availability atau available adalah air yang tersimpan dalam tanah setelah meresapkan air yang berasal dari hujan dan atau pengairan. Jadi kalau ada hujan kemudian airnya mengalami proses infiltrasi atau dari aliran permukaan yang kemudian terinfiltrasi, maka akan terbentuk atau tersimpan air yang kita sebut dengan nama air tersedia atau water available. Nah, air ini umumnya digunakan oleh tanaman dengan menyerapnya melalui akar. Ya. Istilah lainnya adalah kapasitas menahan air atau water holding capacity atau air tensi. Nah, kemampuan maksimum tanah untuk menyimpan air disebut kapasitas lapang, sedangkan batas minimal dari water availability ini di dalam tanah itu kita sebut namanya titik layu. Nah, tentu untuk masing-masing material itu punya nilai water availability, baik yang kapasitas lapang dan titik layu yang berbeda-beda. Ya, ketika nanti muncul kondisi wilting point atau titik layu, maka tanaman tidak akan dapat menyerap air dari tanah ya. Sehingga itu disebut kekeringan pertanian. Jadi kalau kita membicarakan tentang kekeringan itu ada kekeringan meteorologis ya, memang hujannya kurang gitu ya. Kemudian ada kekeringan pertanian ketika terjadi titik layu ya. Jadi mungkin hujannya cukup banyak ya, tetapi ternyata yang meresap sedikit misalnya karena adanya misalnya lapisan penggunaan lahan yang kurang sesuai, misalnya ada tanaman-tanaman yang intersepsinya tinggi gitu ya, maka mungkin saja terjadi kekeringan pertanian. Nah, kemudian ada kekeringan hidrologis. Nah, ini sudah terkait dengan kondisi hidrologi termasuk jaringan perpipaan dan sebagainya. Jadi ini untuk membahas kekeringan itu ada beberapa hal ya terkait dengan kekeringan meteorologis, kekeringan pertanian, dan kekeringan hidrologis. Baik, yang berikutnya adalah specific retention.
Nah, ini meskipun rongga antar butir batuan itu terisi penuh oleh air, ya, tidak semua air yang ada pada mintakat ini atau pada zona jenuh air itu bisa diambil. Nah, jadi kalau kita kemarin membicarakan air tanah adalah air yang terdapat pada zona jenuh air, ya. Nah, pada kondisi jenuh air tadi, ya, itu ketika kita mengambil air dari zona jenuh air, itu ternyata tidak 100% air yang ada di dalam tanah itu bisa kita ambil. Nah, ini makanya muncul istilah specific retention, yakni jumlah air yang tertahan di dalam rongga antar butir batuan ketika dilakukan penurapan. Jadi ketika dipompa, air yang tersisa di dalam tanah yang tidak bisa diambil lagi dengan pemompaan itu kita sebut specific retention. Jadi di sini kalau menghitungnya, specific retention adalah rasio antara air yang tertahan di dalam tanah jenuh, ya. Jadi yang tertahan di dalam zona jenuh saat dilakukan pemompaan, ya, dibandingkan dengan volume total batuan atau tanah yang dinyatakan dalam satuan persen, ya. Nah, ini rumusnya seperti ini, WR per V, ya. WR adalah volume air yang tertahan dan V adalah volume batuan atau tanah. Nah, ini kebalikannya dari specific retention adalah specific yield. Jadi kalau di zona jenuh air tadi dipompa, itu jumlah air yang bisa diambil dengan pemompaan tadi itu disebut specific yield. Nah, yang tersisa adalah specific retention. Jadi kalau specific yield ditambah dengan specific retention, nah, ini menghasilkan jumlah air yang bisa diambil dari jumlah total air yang ada dalam satu volume lapisan jenuh. Nah, ini specific yield adalah rasio air tanah yang dapat diambil saat pemompaan dengan volume total batuan yang dinyatakan dalam satuan persen. Nah, ini kebalikannya dari specific retention. Nah, ini contoh specific yield, ya. Jadi kerikil kasar misalnya itu punya nilai 23, kerikil sedang 24, kerikil halus 25 dan seterusnya. Nah, ini kalau lempung ya dia hanya 3%. Artinya jumlah yang bisa diambil semakin kecil nilainya ya semakin sedikit, semakin besar ya semakin besar pula air yang bisa diambil. Misalnya di gumuk pasir ini spesifik yieldnya 38. Nah, kemudian lanau, lempung ini 8, 3 gitu ya. Jadi sangat sedikit sekali yang bisa diambil. Nah, berikutnya istilah terkait dengan karakteristik aquifer atau groundwater properties itu adalah bukaan atau bahasa asingnya, bahasa aslinya juga itu adalah opening. Opening adalah pori-pori, rongga, celah, retakan yang terdapat dalam satu batuan. Ini rongga ini baik yang tersambung ataupun yang tidak tersambung. Nah, secara garis besar bukaan ini bagi menjadi dua, yakni bukaan sekunder dan bukaan primer. Ya. Nah, bukaan primer atau yang opening yang primer itu adalah bukaan yang terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan. Jadi pada saat batuan terbentuk, dia juga terbentuk, misalnya lempung, ya, kemudian terendapkan, ya, terendapkan proses sedimentasi. Nah, pembentukan batuan atau material ini ya di lempung selama mengalami proses sedimentasi, kemudian terjadi litifikasi dan seterusnya, itu kan membentuk bukaan primer atau membentuk rongga-rongga yang bersamaan dengan lempung tadi terbentuk, ya. Atau misalnya material laharik ya, dibawa oleh lahar. Ketika lahar terendapkan, kemudian membentuk unconsolidated rock ya, atau batuan
tidak padu, ya, sedimen tidak padu, maka pembentukan batuan tadi juga diikuti dengan pembentukan rongga-rongga atau pori-pori di dalam batuan. Nah, ini disebut bukaan primer. Nah, yang bukaan primer ini meliputi rongga-rongga antar butir, sedangkan bukaan sekunder nanti itu berupa retakan-retakan atau celah-celah pelarutan. Nah, ini misalnya bukaan sekunder itu misalnya gamping ya, yang terbentuk pada saat terbentuknya kan membentuk rongga-rongga antar butir batuan. Nah, ketika gamping sudah terbentuk, ada proses pengangkatan, proses tektonisme membentuk retakan-retakan. Nah, retakan-retakan ini disebut sebagai bukaan sekunder. Juga ketika gamping sudah terbentuk, terjadi proses karstifikasi atau proses pelarutan, sehingga membentuk rongga-rongga pelarutan, ya, jalur-jalur sungai bawah tanah, gua, dan sebagainya. Nah, ini yang disebut bukaan sekunder, karena terbentuk setelah batuannya terbentuk. Nah, ini contoh ya, bukaan ya. Bukaan itu bisa porus material, artinya dia melewati rongga antar butir batuan, dan juga ada juga yang bukaannya berupa retakan-retakan atau lorong-lorong pelarutan. Jadi di bagian kanan bawah itu ada secondary opening, dan yang di atas itu adalah primary opening. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan porositas. Porositas ini erat kaitannya dengan opening. Hanya saja ya, yang berpengaruh pada porositas adalah rongga-rongga yang tersambung. Jadi tadi kalau rongga-rongganya itu, mohon maaf, ini kalau porositas semua, mohon maaf, saya keliru. Kalau nanti permeabilitas itu hanya yang tersambung. Tapi kalau porositas itu keseluruhan opening. Jadi porositas itu rasio antara volume opening, jadi volume rongga dalam batuan dibandingkan dengan total volume tanah. Jadi Anda kalau punya tanah dalam bentuk kubus gitu ya, atau balok, atau dalam bentuk ya volume tertentu gitu ya, itu bisa dihitung porositasnya dengan cara menghitung volume pori-pori dibagi volume total. Nah, karena terbentuk dari opening primer dan sekunder, maka porositas pun diklasifikasikan menjadi porositas primer, yakni porositas yang terbentuk saat batuan terbentuk, dan porositas sekunder ya, yang terbentuk pada saat batuan sudah terbentuk. Ya. Nah, kemudian porositas batuan ini tidak semua opening itu saling berhubungan. Sehingga seringkali porositas yang tinggi belum menggambarkan jumlah air yang dapat diambil. Karena tadi saya sampaikan bahwa opening itu terkait dengan volume rongga-rongga antar butir batuan atau celah-celah antar butir batuan. Nah, pori-pori atau opening tadi itu tidak semuanya berhubungan, sehingga nilai dari opening yang tinggi tidak mesti diikuti dengan kemampuan menyimpan air yang tinggi. Mengapa? Karena tidak semua opening bisa terisi air. Nah, tadi kalau tidak terhubung dengan opening yang ada di luar, berarti dia tidak bisa dialiri air. Sehingga ada hitungan N efektif atau porositas efektif, di mana pori-pori yang terhubung dibagi volume total. Nah, ini contohnya ya, misalnya Anda punya volume kubus ya 1,0 meter kubik ya, berupa pasir kering. Kemudian airnya itu
0,3 ya, meter kubik ya, dari 1 meter kubik tadi itu kira-kira airnya adalah 0,3 ya, ini digambarkan di sini. Sehingga porositasnya adalah volume void atau volume opening dibagi dengan total volume. Jadi ini airnya ini dianggap yang yang bisa disimpan, artinya dia sebagai opening. Jadi nanti porositasnya adalah 0,3 dibagi 1, ketemunya 0,3. Ini contoh yang lain, nanti rekan-rekan bisa juga belajar terkait dengan ini ya. Jadi kadangkala air itu tidak mengisi penuh ya. Sehingga dalam satu kubus ini misalnya itu masih ada airnya, masih ada udaranya. Ya, di sini ada tulisan air, itu adalah air, itu adalah udara ya, bukan air yang kita bahas sebagai water ini. Nah, ini porositas batuan, kemudian specific yield dan specific retention. Anda bisa lihat nilai ketiganya ya. Tidak selalu kalau porositasnya tinggi ya air yang bisa diambil itu banyak. Ya misalnya clay atau lempung ya terjemahannya di tempat kita. Itu porositasnya 50, tapi spesifik yield-nya atau yang bisa diambil itu hanya 2. Kemudian kalau pasir ya, itu 25, porositasnya lebih kecil dari clay, tapi jumlah yang bisa diambil atau spesifik yield-nya adalah 22. Dan seterusnya ya. Kalau granit, kemudian basalt ini kecil sekali ya. Porositasnya kecil, yang bisa diambil juga kecil. Nah, yang menarik Anda bisa lihat ya, bahwa porositas itu sama dengan penjumlahan antara specific yield dan specific retention. Jadi kalau specific yield-nya 40, specific retention-nya 15, kalau dijumlah nanti menghasilkan nilai porositas. Nah, ini juga terkait dengan porositas batuan, itu sangat terkait dengan bagaimana material itu tersusun. Jadi ada sedimen yang sortasinya baik, porositasnya besar. Ada yang sortasinya tidak baik, porositasnya kecil, yang B ya. Yang C itu sortasi sedimennya bagus, terisi endapan yang porus, secara keseluruhan porositasnya baik. Misalnya seperti itu. Jadi ini jenis-jenis kondisi sortasi dari batuan, juga jenis-jenis opening yang ada yang berupa lorong pelarutan, ada yang berupa rekahan. Nah ini masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri terkait dengan porositas. Nah, porositas primer dan porositas sekunder ini punya karakter yang jauh berbeda. Porositas primer yang terbentuk umumnya selama batuan itu terbentuk, umumnya akan memiliki sistem isotropis. Artinya kesempatan mengalir ke semua arah adalah sama. Ya, misalnya di Fakultas Geografi Anda membuat sumur dengan kedalaman misalnya 10 meter. Anda geser 10 meter dari titik Anda membuat sumur tadi, kira-kira akan mendapatkan kedalaman air yang mirip atau sama gitu ya dengan sumur yang pertama, karena kesempatan mengalirnya ke semua arah adalah sama. Air tanahnya maksudnya mengalir ke semua arah sama. Berbeda dengan kondisi porositas sekunder ya, yang dikontrol oleh retakan ya, oleh perkembangan lorong pelarutan. Ini kalau airnya mengalir ya akan mengikuti sifat acak dari retakan atau lorong pelarutan yang terbentuk, sehingga sifatnya menjadi anisotropis. Jadi tidak sama kesempatannya mengalir ke semua arah. Jadi misalnya Anda punya sumur ya di titik A gitu ya, ketika dibor ketemu sungai bawah tanah,
di kedalaman 5 meter. Nanti Anda geser 20 meter, Anda bor sampai kedalaman yang sama, ternyata tidak mendapatkan sungai bawah tanah. Nah, itu bisa saja terjadi karena sifatnya yang acak dan mengikuti lorong-lorong yang terbentuk baik berupa retakan atau lorong pelarutan. Nah, itu tadi terkait dengan porositas. Kemudian yang berikutnya ini permeabilitas. Nah, ini yang terkait dengan kemampuan lapisan batuan untuk melalukan air, jadi melewatkan air. Jadi ketika air tanah itu mengalir, ya, kemampuan satu aquifer untuk mengalirkan air tadi itu disebut dengan permeabilitas. Nah, ini umumnya dinyatakan dalam satuan meter per hari. Jadi kemampuan dia mengalirkan air tadi itu misalnya dari titik A ke titik B gitu ya, itu butuh berapa lama gitu ya. Jadi ada dimensi panjang dan dimensi waktu. Nah, misalnya kerikil kasar itu sehari hanya dapat 150 meter. Kerikil sedang itu 270 meter per hari. Misalnya seperti itu. Sehingga semakin cepat ya, semakin besar nilai permeabilitasnya, ya kemungkinan untuk diambil atau diturap potensi air tanahnya semakin tinggi. Ya, di sini misalnya ada basalt itu kecil, batu sabak lebih kecil lagi, ada lempung ya, ini kecil, sangat kecil ya. Nah, sedangkan kalau material berupa yang kita sebut tadi sebagai aquifer ya, berupa kerikil dan pasir, ini memiliki permeabilitas yang relatif tinggi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman. Silahkan. Mbak Urmila, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak tentang specific retention tadi, kenapa tidak semua airnya bisa terambil ya Pak ya? Apakah Baik. ada alasan tertentu? Baik, terima kasih. Ini tadi Mbak Urmila. Enggak Pak. Baik, Mbak Urmila, ini tadi terkait dengan apa namanya specific retention ya. Jadi specific retention tadi kan diartikan sebagai air yang tidak bisa diturap ya ketika dilakukan pemumpaan. Jadi dia masih tertinggal di aquifer atau rongga antar butir batuan. Nah, pertanyaannya kenapa kok dia masih tertinggal ya? Karena dia menyelimuti ini. Bentar. Jadi dia menyelimuti rongga antar butir batu, menyelimuti butir-butir batuan. Jadi karena adanya gaya adhesi ya. Jadi gaya adhesi ini gaya tarik menarik antara material dengan material yang lain. Jadi kalau di sini berarti dari butir batuan dengan airnya. Dan sifatnya itu akan menyelimuti ini. Jadi seperti yang minggu kemarin kita jelaskan, itu ada istilah lengas tanah atau kemarin kita sebut air tanah yang dipisah itu ya. Namanya apa? Lengas tanah ya. Lengas tanah itu kan juga sama. Jadi dia kenapa dia nggak mengalir terus ke bawah ya, tapi tertahan sebagai lengas tanah karena dia tertahan oleh adanya gaya adhesi antara air dan butir batuan, sehingga dia cenderung menyelimuti butir batuan saja, tapi tidak bisa diambil atau tidak bisa mengalir. Nah, ini yang kita kenal sebagai gaya adhesi. Semakin kecil butirnya, ya, semakin kecil butirnya, butir batuannya maksudnya, maka gaya adhesinya semakin kuat. Mengapa demikian? Karena ya, kalau sebuah material memiliki luas permukaan yang besar, maka dia akan cenderung memiliki gaya adhesi yang besar. Jadi misalnya kalau lempung ya, misalnya itu kan luas permukaan pada volume yang sama, luas permukaannya kan lebih
lebih besar ya, karena butirannya lebih kecil. Jadi misalnya Anda punya satu balok, ya, baloknya Anda bagi dua, maka luas permukaannya kan bertambah seluas dua sisi ya, karena Anda potong baloknya. Nah, ini juga sama, kalau butirannya semakin kecil kan berarti luas permukaannya menjadi semakin besar. Maka daya tariknya terhadap material yang lain, terutama misalnya pada air, pada misalnya pada garam gitu ya, itu akan semakin kuat. Nah, ini juga sama Mbak Urmila ini bisa menjelaskan juga mengapa kok kalau pembersih wajah ya itu kok pakai material berupa clay ya. Misalnya Anda lihat di beberapa merek pembersih wajah itu kan ada yang menggunakan clay foam, kemudian ada yang menggunakan volcanic clay misalnya, atau natural clay gitu ya. Kenapa demikian ya? Karena kalau dia sangat halus ya, bubuknya itu sangat halus, itu dia memiliki luas permukaan yang besar dan daya tarik menariknya besar, jadi bisa menyerap minyak, bisa menyerap kotoran yang ada di dalam pori-pori dan sebagainya. Juga mengapa material yang sifatnya halus tadi bisa digunakan untuk membuat gerabah atau membuat keramik yang sangat kuat atau sangat bagus gitu ya. Karena tadi gaya tarik menariknya kuat. Jadi kalau kita melihat kan orang buat batu bata, genteng, gerabah itu kan menggunakan lempung. Karena apa? Karena gaya tarik menariknya antar mereka sendiri, gaya kohesinya tinggi, dan juga gaya tarik menariknya dengan partikel lain itu juga tinggi karena luas permukaannya tinggi. Nah, itu tadi kemudian airnya tidak bisa mengalir ya, itu karena airnya tertinggal menjadi selimut dari rongga dari butir batuan. Kira-kira begitu nggih Mbak Urmila nggih. Ada pertanyaan lain? Ya Pak, sampun matur nuwun Pak. Nggih. Ini juga menjadi jawaban ketika kemarin kita menjelaskan tentang lingkungan pengendapan itu mempengaruhi, lingkungan pengendapan material itu mempengaruhi potensi air tanah. Jadi kalau material yang terendapkan misalnya diendapkan pada laut dangkal misalnya ya di pantai utara dengan yang ada di selatan Jogja, itu karakternya mengapa air tanahnya jauh berbeda gitu ya. Di Jawa bagian utara banyak kita temukan air tanahnya asin misalnya. Atau di sekitaran Kota Wates Kulon Progo itu banyak yang asin. Sedangkan di selatan Bantul ya misalnya, itu kenapa tidak asin ya? Karena pada saat terendapkan ya kedua-duanya sebenarnya pada lingkungan laut dangkal, tapi material yang ada di selatan Wates ataupun di pantai utara kan dominan dari material lempung, sehingga dia selain apa tadi gaya kohesinya kuat, gaya adhesinya terhadap air dan garam itu tinggi kalau lempung, sehingga air tanahnya tidak melepaskan garamnya ya. Ketika ada aliran air tanah itu garamnya tidak lepas sehingga air tanahnya banyak yang asin ya. Sedangkan kalau di selatan Bantul dengan material berupa pasiran ya, itu ketika terjadi apa pengendapan di laut dangkal itu mudah terjadi pencucian atau garamnya akan hilang ya, karena gaya adhesinya terhadap garam itu tidak terlalu besar seperti lempung karena pasir ya, pasir Merapi. Nah, ini menjawab juga pertanyaan yang demikian. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kita akan membahas tentang bagian yang ketiga, yakni terkait dengan tinggi muka air tanah dan aliran air tanah. Baik, ini waktu waktu kita masih banyak ya.
Baik. Tinggi elevasi di hydraulic head atau tinggi muka air tanah itu adalah tinggi elevasi, jadi tinggi elevasi dari muka air laut ya, dikurangi dengan kedalaman muka air tanah, atau muka air tanah itu kita sebut kemarin water table ya. Jadi kalau dinyatakan misalnya muka air tanahnya tinggi muka air tanahnya adalah 5 meter, berarti muka air tanah itu memiliki ketinggian dari muka air laut 5 meter kan gitu ya. Jadi misalnya elevasinya di sini saya contohkan kedalaman muka air tanah adalah 5 meter. Nah, ini di sini disimbolkan huruf D. Kemudian elevasi pada titik A atau titik sumur tadi itu 150 meter di atas permukaan air laut. Maka hydraulic head-nya atau tinggi muka air tanahnya di geografi sering disingkat TMA gitu ya. Tinggi muka air tanah itu elevasinya, jadi di permukaan sumurnya, permukaan tanah pada sumur itu 150 dikurangi kedalaman dari muka air tanah sampai muka air tanah, dari muka tanah sampai muka air tanah. Itu kedalaman sumur ya. Itu 5 meter, maka ketinggian atau tinggi muka air tanah adalah 145. Nah, untuk menghitung tinggi muka air tanah tadi, nah, kita harus punya beberapa data. Yang pertama adalah kedalaman muka air tanahnya berapa. Jadi di sini disimbolkan D, dari permukaan tanah itu kedalamannya berapa. Anda lihat sumur, misalnya, kemudian diukur dari permukaan tanah sampai dengan muka air tanah, itu kedalamannya berapa. Kemudian Anda juga butuh data lokasi pengukuran kedalaman air tanah. Nah, ini kenapa kok begitu? Ya, karena biasanya kalau Anda menggunakan GPS navigasi misalnya, maka yang terukur kan bukan ketinggian yang sebenarnya, tapi ketinggian dengan sistem geoid ya. Misalnya dengan sistem itu ya kemungkinan melesetnya ketinggiannya cukup tinggi ya, bisa 10 sampai 15 meter. Nah, ini kalau pada pengukuran yang lokal ya Anda disarankan menggunakan ya, teodolit atau pemetaan dengan UAV atau pesawat tanpa awak dan sebagainya ya, tergantung pada skala dan luasan dari pemetaan yang dilakukan. Nah, ketinggian lokasi pengukuran atau kedalaman air tanah itu berapa, kemudian tinggi muka air tanah sama dengan ketinggian lokasi pengukuran dikurangi kedalaman muka air tanah. Ini untuk mendapatkan nilai TMA atau tinggi muka air tanah. Nilai TMA menunjukkan ketinggiannya dibandingkan dengan muka air laut. Nah, itu tadi tinggi muka air tanah. Nah, sekarang kalau Anda sudah punya data tinggi muka air tanah, ya, misalnya A 100 mdPAL, ini maksudnya TMA-nya A, tinggi muka air tanah pada titik A adalah 100 mdPAL, sedangkan B ini tinggi muka air tanahnya 75 meter di atas permukaan air laut. Ya. Nah, kemiringan dari A ke B ini dibagi dengan jaraknya, ya, jarak antara A ke B ini disebut sebagai kemiringan air tanah atau hydraulic gradient. Jadi caranya bagaimana? Caranya kemiringan air tanah adalah beda tinggi, ya, 100 dikurangi 75 dibagi jarak, ya, dibagi jarak, tinggi dibagi jarak, jaraknya 1 kilo atau 1000 meter, maka kemiringan air tanahnya 0,025. Nah, hydraulic gradient atau kemiringan air tanah biasanya disimbolkan dengan huruf I besar.
Jadi I, huruf I besar sebagai simbol dari kemiringan air tanah. Nah ini contohnya, ini dulu debit air tanah itu rumusnya dibuat oleh Darcy, seorang tukang ledeng ya di Prancis ya, yang membuat rumus ini untuk memudahkan pekerjaannya di perusahaan air minum di Prancis. Ini tahun 1856. Nah, ini kalau dibuat rumus ya. Rumusnya adalah K, ini hydraulic conductivity, biasanya nilainya disamakan dengan permeabilitas walaupun keduanya sebenarnya lain ya. Tapi biasanya nilainya itu mirip. Nah, ini K permeabilitas dibagi, ini dH per dL ini adalah perubahan tinggi dibagi dengan jarak, atau kita kenal tadi namanya hydraulic gradient, atau disimbolkan I biasanya, dikalikan A. A-nya adalah luas penampang tabung. Jadi tadi tabungnya ini ukurannya berapa. Ini digunakan untuk menghitung ya, debit air tanah. Jadi Hi sama dengan K I kali A. K-nya adalah permeabilitas dikalikan I, hydraulic gradient, dikalikan A, luas penampang tabung, atau kalau Anda punya aquifer ya luas penampang aquifer. Nah, aliran air tanah ini pada aquifer bebas ini akan mengalir dari ini hydraulic head yang tinggi ke hydraulic head yang rendah. Pada aquifer tertekan, apakah mungkin air tanah mengalir dari bawah ke atas? Mungkin ya, karena tekanannya lain. Jadi hydraulic head yang tinggi tidak selalu berada pada posisi bawah. Karena apa? Karena tadi ada aquifer tertekan tadi. Sehingga yang benar bukan air tanah mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, tapi yang benar adalah dari hydraulic head yang tinggi ke hydraulic head yang rendah. Mengapa? Karena pada aquifer tertekan itu dia posisinya berada di bawah, tapi dia bisa mengalir ke atas. Kenapa? Karena hydraulic head-nya lebih tinggi. Jadi, saya contohkan di sini. Nah, di sini. Kalau hydraulic head-nya kan bukan pada bagian atas dari aquifer tertekan, tapi hydraulic head dari aquifer tertekan adalah sama dengan garis potensiometrik atau muka air tanah potensial. Sehingga ketika ada pengeboran, dia bisa naik ke atas. Mengapa? Karena pada titik pengeboran tadi, hydraulic head-nya itu sama dengan muka air tanahnya dari aquifer tertekan, atau sama dengan garis potensiometrik dari muka air tanah potensial. Jadi bisa saja naiknya ke atas, sehingga tidak benar kalau air tanah mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tidak, tapi mengalir dari hydraulic head yang tinggi ke hydraulic head yang rendah. Nah, kebetulan kalau pada muka air tanah di aquifer tidak tertekan, hydraulic head yang tinggi umumnya berada pada tempat yang tinggi dan mengalir ke hydraulic head yang rendah di mana ada muka air tanah yang secara elevasi lebih rendah. Tapi kalau pada aquifer tertekan, dia hydraulic head-nya tidak sama dengan aquifer tidak tertekan. Ya. Hingga bisa naik. Sehingga air tanah itu mengalir dari mana ke mana? Jawabannya adalah dari hydraulic head yang tinggi ke hydraulic head yang rendah. Hydraulic head maksudnya muka air, tinggi muka air tanah. Ya.
Nah, kemudian dari sini, dari arah aliran air tanah ini, ya, untuk aquifer tidak tertekan, itu kita bisa membuat flownet. Flownet adalah peta atau konstruksi yang berisikan peta kontur air tanah, atau kontur air tanah itu disebut sebagai equipotential line, dan peta aliran air tanah yang kita sebut sebagai streamlines. Nah, garis air tanah adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki ketinggian muka air tanah atau hydraulic head yang sama. Nah, ini contohnya ada dua garis ya di dalam peta flownet atau dalam flownet itu. Yang pertama adalah garis kontur atau equipotential line dan aliran air tanah ya, yang dalam hal ini digambarkan garis putus-putus dengan ujung berupa panah ya, penunjuk arah. Nah, yang perlu dikatakan ditekankan pada flownet ini adalah bahwa aliran air tanah itu akan selalu tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat terhadap kontur air tanah. Jadi biasanya kalau kita sudah punya data tinggi muka air tanah berupa titik-titik kan, seperti ini kan titik-titik tinggi muka air tanah, kemudian kita interpolasi, ya, diinterpolasi mendapatkan garis kontur air tanah. Ya, dapat kontur air tanah seperti ini, yang garisnya tidak putus-putus. Nah, kemudian setelah dapat garis kontur air tanah, baru dibuat garis aliran air tanah atau flow line dengan garis putus-putus seperti ini, dan di ujungnya berupa panah penunjuk arah. Nah, seperti ini. Nah, perlu diingat bahwa flownet tidak akan memotong sungai, kemudian alirannya akan terhenti ketika melalui sungai. Jadi tadi kan dibuat seperti ini. Kalau nggak ada sungai, ya dia akan terus, ya. Tapi begitu sampai sungai, dia harus berhenti. Nah, kenapa? Karena air tanahnya masuk ke sungai, ya. Sehingga kalau musim kemarau itu kita lihat masih ada aliran di sungai. Ya. Kemudian pada sungai yang influen, air dari sungai akan memasok air tanah. Ini pada kondisi tertentu sungainya akan memasok air tanah. Nah, kemudian pada sungai efluen, air tanah akan memasok air sungai sehingga flownet-nya menuju ke sungai. Nah, flownet hanya berlaku pada wilayah isotropis. Jadi tadi kalau dikontrol retakan atau lorong pelarutan, ya tidak boleh dibuat flownet, ya. Yang dibuat flownet hanya yang isotropis atau yang mengalir pada rongga antar butir batuan. Nah, flownet hanya berlaku untuk aquifer tidak tertekan, ya. Aquifer tertekannya tidak bisa dibuatkan. Ya, fungsi flownet yang pertama adalah menentukan besarnya debit aliran pada segmen yang diinginkan. Jadi dengan flownet itu sebenarnya bisa dihitung debitnya air tanah berapa gitu ya. Kemudian untuk mengetahui daerah tangkapan dan daerah pemanfaatan. Jadi nanti tangkapan airnya di mana sih gitu. Kemudian daerah yang bisa dimanfaatkan di mana. Kemudian untuk memprediksi arah dan kecepatan pencemaran air tanah. Jadi misalnya ada kebocoran pada tangki SPBU misalnya. Maka kemudian kita bisa memprediksi ini sudah berapa lama, kemudian kecepatannya, karena kita tahu kecepatannya berapa, kita tahu area terdampaknya di mana saja dan sebagainya. Kemudian untuk mengetahui perubahan pola aliran atau anomali karena besarnya pengambilan air tanah. Jadi misalnya kalau ada pengambilan air tanah yang berlebihan, nanti flownet-nya akan memusat pada satu titik pemompaan gitu ya. Sehingga kita tahu oh di sini ada pemompaan yang cukup besar. Nah, ini contoh TMA tadi. Nah, kemudian area imbuhan ini adalah area di mana
menjadi awal mula dari ini aliran air tanah. Ya, kalau sungai kan kita tahu wilayah tangkapan airnya di mana, di daerah hulu gitu ya. Ya, ini kita juga tahu nanti dengan Flownet itu kita tahu daerah hulu air tanahnya di mana. Kemudian area pelepasannya di mana, jadi di bagian di mana air tanah berkumpul ya, kita tahu itu sebagai wilayah pelepasannya. Nah, ini contoh tadi yang influen dan efluen dan kontur air tanahnya seperti apa gitu ya. Ini kalau influen ya di mana sungai mengimbuh air tanah, maka nanti garis dari groundwater flow line atau aliran air tanahnya akan menjauh dari sungai. Sedangkan pada efluen ketika air tanah mengimbuh sungai, maka garis air tanahnya, aliran air tanahnya akan masuk ke dalam sungai. Ini juga terkait dengan aliran sungai dan juga air tanah gitu ya. Ada yang efemeral ya, hanya pada waktu-waktu tertentu ya dia ada banjirnya ya. Pada saat setelah hujan ada banjir, kemudian nanti segera habis. Ada yang intermittent ya, musim kemaraunya nggak ada alirannya gitu ya. Kemudian ada yang perennial yang setiap tahun ada alirannya. Yang pada perennial ini kalau di Indonesia dengan 2 musim yang berbeda tegas, pada musim kemarau aliran sungainya akan disuplai oleh air tanah. Baik, demikian rekan-rekan. Ada pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini? Monggo silahkan. Mas Angga, di sini tulisannya Anggaka gitu. Ada pertanyaan? Buatan Mbak. Iya, buatan baik. Andina Salsa, ada pertanyaan? Enggak ada. Baik, kalau tidak ada ini saya cukupkan. Nanti materi ini akan saya upload di YouTube. Kemudian untuk materi PowerPoint dan bahan bacaan yang harus Anda baca sudah tersedia di Elok. Dan bagi dosen itu di Elok itu kita bisa lihat siapa yang sudah download, siapa yang belum download, siapa yang sudah baca, siapa yang belum baca, dan sebagainya ya. Sehingga nanti tolong itu dimanfaatkan dengan baik ya, itu fasilitas yang sangat bagus.